وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Faedah ayat ini 186 Al-Baqarah. Pertama, ayat ini menunjukkan keutamaan doa dari orang yang berpuasa. Karena ayat ini dihimpit sebelum dan setelahnya ayat-ayat puasa. Nah, sehingga jangan lupa untuk berdoa. Sampai nanti dalam sebuah hadis dikatakan, sejak kita sahur, selesai sahur, sampai nanti buka, itu saat dimana kita mustajab doa. Jadi seharian itu, banyak-banyak berdoa, minta aja apa yang begitu kamu ingat. Misal lagi nganggur gitu kan, berdoa, ya Allah saya minta ini, minta itu, minta ini, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Gitu terus pokoknya, setiap hari. Nah, yang menarik kalau kita umroh di Baitullah Al-Haram gitu kan, itu kalau kita seharian lupa doa, mungkin saking panasnya, jalan jauh gitu kan, mungkin saking asik ngobrol sama orang gitu. Itu setiap sholat malam itu diwakili oleh para imam-imam di sana dalam kunut witir. Nanti mereka kemudian kunut panjang sekali. Kita tinggal mengaminkan. Cuman sayangnya di Indonesia jarang. Makanya kalau kamu taruhan ini, tadi malam saya di Masjid Mas Yahya itu, Masjid Nur itu, tak tanya itu Pak Tamir atau Mas Sekretaris itu, Mas Pur itu. Di sini kunut subuh ada nggak? Nggak ada. Ya, alhamdulillah kunut subuh nggak ada. Tapi kunut witir ada nggak? Yo nggak ada loh, piye gitu. Padahal kunut witir itu sunnah gitu loh. Ayo mari kita hidupkan sunnahnya. Coba nanti latihan kunut witir. Saya kasih jadwal nggak di sini? Kasih. Berapa kali? 2 kali. Nanti tak contohin. Tapi 2 kali toh. Maksudnya terakhir-terakhir menaik. Nah, jadi sisanya ya tak suruh sendiri. Ya itu Allahumma hadina fiman hadaitu afina fiman afain. Itu yang diajarkan Rasul kepada Al-Hasan. Nah, tapi kalau Imam Haram ditambahin doa-doa yang lain. Panjang. Tinggal ngaminkan. Dilihat di YouTube banyak. Tinggal ditiru. Jadi Yahya diapalin nanti nekon ngimami atau dipunuti gitu. Karena ya itu sunnah gitu. Artinya kalau kita nggak menjalankan yang bid'ah atau kita nggak menjalankan yang hadis doif gitu, itu udah bener. Tapi yang sunnah ya sudah ditinggalkan juga gitu. Sayang. Karena saya yakin banyak kaum muslimin yang puasa itu mungkin ya lali dongo, mungkin sibuk macul, sibuk dodol, sibuk kerja, sibuk bengkel gitu loh. Nah, sampai lupa berdoa. Nah, imam-imam tarawih, imam-imam sholat malam gitu kan yang ada di masyarakat kalau bisa mewakilkan doa-doa itu yang bagus. Allah wa yakum. Yang kedua, sebagian ulama menganggap bahwa penyebutan doa di akhir ayat puasa menunjukkan kita diperintahkan bersungguh-sungguh untuk berdoa di akhir puasa menjelang berbuka. Jadi ini termasuk ayat-ayat terakhir, ini menunjukkan kita suruh banyak berdoa. Kalau di haram tuh orang nunggu adzan, begitu udah 5-10 menit menjelang adzan, itu sebagian itu berdiri, mengadakan tangan ke langit di depan Ka'bah, luar biasa. Jadi auranya itu aura-aura yang apa ya istilahnya, menyenangkan gitu, aura-aura yang menambah keimanan. Gitu. Kalau punya duit mantap, jangan ragu. Ya, ngapain di Indonesia sana aja. Ya, 30 hari ke sana. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna li shaimi inda fitrihi la da'watan la turat." Sungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Jadi ini hadis pelengkap ya. Hadis pelengkap maksudnya sejak kita sahur sampai kita menjelang buka atau buka itu juga waktu yang mustajab. Maka tambahannya, ya, inda fitrihi ketika kita makan berbuka, maka itu juga saat yang bisa berdoa. Jadi jangan terpaku di sini tok gitu loh. Nah, sepanjang hari itu kita berdoa terus saja, nggak apa-apa. Kemudian dalam sananya terdapat Ishaq bin Ubaidillah. Ibn meriwayat memasukkan perawi ini dalam perawi yang sikoh. Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW ketika berbuka beliau membaca doa dahabat doa wa talatul uruq wa sabatil ajmi insyaallah. Ini doa yang sahih yang biasanya itu ya Allahumma laka sumtu dan seterusnya itu doa. Berdoa saat berbuka sudah begitu masyhur di kalangan orang-orang terdahulu yang solih. Ada riwayat dari Ar-Rabi bin Husain. Dia adalah seorang tabi'in sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Fudail dalam kitabnya Ad-Du'a, bahwasanya ia biasa berdoa ketika berbuka. Ya, jadi doa buka ini tapi
sebelum buka lah, berdoalah yang apa dihajatkan. Minta, pokoknya minta gitu, apa aja. Kayak orang Afrika itu yang viral itu. Bingung ning donga itu. Madahan tangan di langit ngadep Ka'bah. Fulus, 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 fulus. Fulus. Sampai orang Maroko atau orang mana itu, kok mintanya fulus, kok ya minta Robbana atina fid dunya. Protes ya, dan kita butuh fulus gitu. Ya nggak apa-apa kalau menurut saya sih nggak apa-apa kalau emang kita punya hajat di situ, dalam artian barangkali di negaranya butuh duit itu untuk bikin sumur, atau untuk bikin sekolah. Kasihan loh orang Afrika tuh. Nah, kalau kemudian apa namanya kekurangan, kemudian mereka sampai kelaparan, busuk lapar, segala stunting segala macam. Nah, kalau ada duit banyak kan bisa membantu banyak orang. Kalau emang niatnya bagus ya nggak apa-apa. Ya, walaupun memang yang paling bagus ya doa-doa yang sudah muktabar yang disebutkan dalam Quran dan hadis itu lebih bagus. Yang ketiga, pengabulan doa lebih umum dari pengabulan permintaan tertentu. Karena Allah pasti mengabulkan doa dari orang yang berdoa walaupun dengan berbagai macam bentuk. Artinya doa itu mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Cuman kalau yang tadi wahwa sajid tadi saat sujud, bagusnya bahasa Arab. Karena itu masih dalam rangkaian sholatnya. Kemudian dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Mamin muslim yad'u bid'awatin laisa fiha ismun." Tidaklah seorang mukmin yang berdoa dan dia tidak ada dosa, tidak punya dosa dalam doanya itu, tidak ada kandungan doa, dosa. Wala qati'atu rahimin, dan tidak ada doa yang maksudnya untuk memutus silaturahmi. Ya Allah, jauhkanlah dia dari gua, gitu kan, memutus silaturahmi. Illa a'tahullahu biha, maka Allah pasti akan kasih doa itu, jawab doa itu, kabulkan doa itu bi'ihda salasin, dengan 3 kondisi, salah satu dari 3 kondisi ini. Nah, tadi yang sebenarnya sudah dijelaskan di depan. Imma antu ajjala lahu da'watu, dikabulkan segera apa yang dia minta. Jaluk mobil dikasih mobil, jaluk motor dikasih motor, jaluk fulus tadi dikasih fulus gitu. Ya. Kemudian wa imma ay yudakhiroha lahu fil akhirah, disimpan nanti di akhirat. Maka kamu minta yang banyak, minta ini, minta itu, macam-macam kamu minta, nanti di akhirat tiba-tiba datang semua yang kamu minta. Gak usah ragu dong, nanti apa pas tak minta di dunia itu mau tak pakai di dunia, misal saya minta mobil, gak usah khawatir, nanti nek mobilnya datang di akhirat, kamu minta apa namanya? Saya tinggal balapan treknya sisan gitu loh. Jadi orang mau mobil tok itu. Sekalian sama lintasannya gitu. Wa imma ay yasrifa anhu minassu mislahu, atau disingkirkan kejelekan darinya. Nah, ini menarik nih, ini nggak banyak orang paham gitu. Contoh ya, dulu berapa tahun yang lalu tuh, saya mungkin pernah cerita di sini. Jadi ada seorang anak muda yang oleh ibunya disayangi, dicintai, kemudian diberikan motor besar, motor ninja gitu, mungkin 250 cc gitu. Yang mana akhirnya pagi-pagi dia ngebut sedemikian banter, kemudian di salah satu pom bensin di Kaliurang, Jogja sana, ada ibu-ibu yang hamil keluar dari situ. Nah, si anak muda ini langsung nabrak ibu itu, karena nggak bisa ngindari, ya, sampai itu motor ninjanya terbelah 2. Nah, kalau misal ya, ibunya tahu anaknya bakal mati karena seperti itu kondisinya, mungkin dia nggak akan belikan motornya, anaknya motor yang seperti itu. Mungkin akan dibelikan motor apa, bebek peletok gitu yang larinya mungkin cuma 20-30. Ya, perlu diberikan motor listrik yang kalau listriknya habis dia genjot itu kan. Karena kita nggak tahu gitu loh. Makanya kalau kamu misal lihat di beberapa video di medsos itu, kadang ada 2 orang jalan, tiba-tiba ada ban gelinding banter banget terus kena sebelahnya nggak kena gitu kan. Maka hakikatnya bisa jadi itu adalah bentuk dari doa yang mungkin dimintakan dalam bentuk misal mobil, misal dunia, misal duit gitu kan. Tapi Allah nggak kasih itu, tapi dikasih keselamatan dari kejelekan. Gitu loh. Misal lagi kita ada di satu tempat, lagi ada bencana, entah longsor, entah banjir, tangga kita kiri kanan pada mati gitu kan, kita kok selamat ya. Mungkin itu jawaban doa kita. Walaupun bentuknya adalah keselamatan gitu loh. Maka seorang mukmin itu harus selalu berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah
menegaskan anak indah doni abdibi. Kalau kamu berprasangka baik sama aku, kata Allah, ya kamu tak sikapi baik. Tapi nek kamu memprasangkai aku tuh jelek, ya udah kamu tak sikapi jelek. Kita berprasangka Allah itu pelit, ya udah rezeki kita sempit. Kita berprasangka Allah itu nggak adil, ya Allah akan berbuat yang seperti yang kau bayangkan. Gitu. Nah, maka kita harus selalu memprasangkai Allah itu yang baik terus. Walaupun kadang yang terjadi sama diri kita tuh nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu hikmah daripada kita sendiri. Kayak tadi loh, ibu tadi loh. Kalau ibu itu tahu anaknya bakal mati dengan cara nabrak orang hamil, kemudian motornya terbelah dua, dia buat anaknya nangis darah, dia nggak akan belikan motor itu. Tapi kan nggak tahu, gitu kan. Nah, maka yang tahu hikmah ini kan Allah. Maka kalau kemudian apa yang kita minta nggak terkabul, hakikatnya yaitu bukan karena Allah pelit, Allah lebih tahu gitu. Maka dia tak contohkan, kalau saya minta duit 100 miliar dikasih gitu kan. Nah, sedangkan saya nggak tahu buat apa gitu. Nah, udzubillah bisa jadi malah tak buat maksiat gitu. Ya, maka yang harus kita pahami adalah silakan minta, tapi apapun yang kita minta, apapun yang Allah beri itu terserah Allah. Makanya kita miris tuh ada ustadz-ustadz yang kemudian ngomong sedekah motor satu nanti balik 10, sedekah mobil satu balik 10. Ibu bapak yang pakai jam pakai perhiasan copot nanti biar balik 10 kali ya. Ngepal, orang saya bilang ngepal, itu salah ya ngepal kayak gitu. Karena apa yang Allah akan kembalikan ya terserah Allah gitu. Kalau kita sedekah motor, maka Allah akan beri keselamatan senilai motor itu ya bisa jadi. Atau bahkan 10 kali nilai keselamatan dari motor itu. Motornya misal 10 juta, kali 10 100 juta. Kita punya teman yang mungkin hobinya sama, makan sama, tapi dia kena kanker harus habis 100 juta. Kita sehat. Nah, mungkin seperti itu gitu. Ya, maka ini harus kita pahami. Qalu idzan nuksiru gitu. Qala Allahu aksaru. Maka kemudian di sini dikatakan Nabi SAW lantas berkata, Allah nanti para sahabat lantas mengatakan kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi SAW lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa kalian. Jadi para sahabat ngerti betul kalau doa itu pasti dikabul, satu di antara 3 kemungkinan. Nah, maka para sahabat, kalau gitu kita akan banyak doa. Nabi pun mengatakan apa? Allahu aksaru, gak usah khawatir. Donga sing akeh, Allah pun akan mengabulkan doamu yang banyak itu. Nah, dan kabulnya satu di antara 3 tadi loh. Nah, di situ dikatakan Allah segera kabulkan sesuai yang diminta pasti. Kemudian menyimpan di akhirat atau kemudian menghindarkan dari kejelekan. Itu penting itu ya. Jadi kadang anak-anak muda itu jaluk iki ra kabul terus malas donga. Salah ya. Banyak-banyak doa mumpung masih muda. Kenapa? Masih panjang kesempatan kamu untuk berharap doamu itu terkabul. Dalam artian nemoni jawaban doamu itu loh. Tapi sekarang udah mbah-mbah umur 80, 70 tahun, bentar lagi mau mati gitu kan. Ya, banyak berdoa itu misalnya nanti kabul mobil bingung sih ngareng gitu kan. Nah, paling-paling ya cuma minta surga selamatkan dari neraka, surga selamatkan dari neraka kan gitu. Tapi kalau kemudian anak-anak muda misalnya minta pasangan yang soleh solihah ini emang belum punya gitu kan. Ya, tentu berharap nanti bisa ketemu kan gitu. Maka nikmatilah masa muda itu dengan banyak berdoa. Dan ketika masa muda itu mbok hancur-hancurkan, mbok rusak, mbok ruwet-ruwetkan gitu kan. Ya nanti tua itu biasanya ya bongkol gitu. Nggak ada sisa itu. Nggak ada hal yang kemudian bisa kamu nikmati. Ya, misal contoh ya. Contoh, ada seorang anak SMP atau SD minta motor sama bapaknya. Bapaknya ngomong, bapaknya bukan orang kaya ngomong. Sebenarnya aku udah menganggarkan gitu kan. Kowe tak tukok ke motor nanti pas kuliah. Tapi anaknya karena terdorong oleh nafsu ya. Nafsu pengen motoran, pengen ketok gagah, pengen ketok ganteng dhewe jam konek karo koncone gitu. Anaknya ngomong, "Ora Pak, saiki wae." Wong butuhku saiki ora sok men pas kuliah. Nah, akhirnya itu kok ya karo bapak ya kan. Nah, ikilah itu waktu SD SMP. Kira-kira nanti pas kuliah itu motor masih bagus apa wis low grade? Enggak. Nah, wis low grade gitu loh. Pas kuliah jaluk meneh bapaknya ngomong, "Iki kan jatahmu pas kuliah, mbok jaluk pas SD gitu." Ya wis ditumpak ono, ditumpak ini kampus nodone glundung siji gitu kan. Mogok-mogok atau kena hujan dikit macet gitu kan. Ya itulah gambaran kalau masa muda fisik ragamu mbok hancur-hancurkan gitu kan. Nanti pas donge kamu harus pakai itu fisik dan ragamu
dengan baik dan benar kepada pasanganmu misalnya gitu, wis logrek kabeh gitu kan. Nah, oh udah nikah, kok iso meteng ya? Iyalah, biasanya melakukan penyimpangan seksual gitu kan. Nah, oh ternyata gitu anaknya serasa sanggup gitu kan, karena mungkin wis dengkean karena terlalu banyak minum minuman keras gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini yang harus kita pahami ya, kalau kemudian Allah kasih masa muda kita, manfaatkan ya. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan, kita gunakan fisik itu untuk maksiat, nanti pas waktunya mau dipakai malah wis logrek gitu. Dari hadis di atas, saya Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah menyatakan bahwa doa bisa jadi tertunda pengabulannya. Tertundanya pengabulan tersebut membuat hamba terus berharap, maka ia akan bertambah pahala. Ini juga yang banyak dilupakan orang. Rumah sana nek njaluk ra dikabulke gitu, terus itu kondisi yang paling buruk. Tidak. Justru dalam kondisi sabar menanti itulah kamu dapat pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bil khairi hisab. Orang-orang yang mau sabar menanti, nah, kesabaran itu ganjarannya nggak ada takarannya, nggak ada ukurannya. Kamu sholat ke masjid, ada ukurannya. Dapat pahala 27 derajat. Kamu sodako infak, ada ukurannya. Dilipatkan 10-700 kali. Tapi begitu sabar, itu nggak ada ukurannya. Allah sendiri yang akan memberikan sesuai dengan tingkat kesabaran. Maka kalau kamu berdoa nggak dikabul-kabulkan atau belum dikabulkan, berarti Allah tuh pengen kita sabar. Ya, maka sabar aja dalam berdoa. Hal ini tentu lebih utama dari doa yang ia panjatkan. Minta motor, dikasihnya 10 tahun yang akan datang dapat motor itu kan. Nah, kesabaran 10 tahun ini pahalanya lebih mulia, lebih baik daripada sekedar motor gitu kan. Teori gampang Mas, praktek itu angel. Ya kan perlu latihan, ya latihan lah. Hal ini tentu lebih utama dari doa, atau bentuk pengabulan juga bisa dihindarkan dari kejelekan, atau itu lebih besar dari sesuatu yang ia minta dalam doa. Atau bisa jadi doa jadi simpanan di akhirat, ia diberikan pahala dan ganjaran. Yang terakhir, tentu lebih utama dari yang ia minta. Ya, kalau kemudian ditunda di akhirat, itu lebih utama daripada kita dapatkan di dunia. Makanya banyak doa. Misalnya, kamu sekarang berdoa, setiap hari minta motor, selama setahun. Berarti kan motor yang kamu minta itu 360 unit kan. Itu nanti dikabulkan yang dunia kabeh. Pilih muar ngenggu. Nggak mungkin bisa kan. Maka kalau kemudian akhirnya setelah setahun setiap hari minta motor, tahun depan dikasih satu tok, maka aku yakin itu 359-nya itu nanti kamu akan dapatkan di akhir. Apa ya mesti jumlah motor segitu? Belum tentu. Mungkin kamu diganti yang lebih baik daripada cuma sekedar 359 motor. Ya. Iya, nek motornya nanti di akhirat tak ganti pesawat barangkali. Ya. Maka apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Tapi minta-minta aja. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, setiap yang berdoa pasti akan dikabulkan. Tetapi ada berbagai macam bentuk pengabulan, terkadang terwujud seperti yang diminta, terkadang didapatkan penggantinya. Ya Allah, saya minta pasangan orang Jawa, oh dikasih orang Papua. Ya salah, alhamdulillah. Ya ya, Madura ya. Salah, alhamdulillah pokoknya itu. Wong Jawa, wong Papua sing Jawa ya enek lho. Atau malah wong Cina sing Papua ya enek. Keempat, faedah keempat, doa adalah sebab terkuat untuk menggapai harapan, karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa dan tidak mungkin kita disia-siakan. Catatannya tadi, jangan sampai ada unsur haram. Gitu. Kelima, kalau doa tidak terkabul bisa jadi karena sebab yang berdoa sendiri. Nah, artinya kita harus husnudon pada Allah, suudon pada diri kita sendiri. Orang kabul-kabul ya, ngopo ya? Kerjaanku iki wis halal ya. Kerjaku tuh kan pedagang bakso. Saya baksonya ya wis jujur, dagingnya juga daging halal. Saya jualan juga nggak nipu. Barang yang nggak laku ya tak bagi-bagikan, nggak tak jual lagi besok gitu. Nah, itu kita introspeksi terus. Kalau memang ketemu hal yang salah, hal yang keliru, maka di situ kita perbaiki. Kemudian berdoalah. Keadaan orang berdoa misalnya hatinya nggak hadir, lalai, atau makan makanan haram, atau bisa jadi tidak terkabul doa sesuai yang diminta karena Allah sudah mengganti dengan yang lain, atau bisa jadi pengabulannya tertunda kelak di akhirat, tentu lebih maslahat untuk dunia dan akhirat. Ini saya pernah alami loh, diganti dengan yang lain. Jadi
Ini perasaan saya. Saya mungkin punya doa macam-macam yang nggak dikabul atau belum terkabul gitu. Tapi yang menarik satu ketika kan kalau kamu tahu sendiri kan mobil saya kan mobil tua tuh. Itu zaman dulu tuh apa ya, central locknya itu nggak jalan itu. Nah si Ismail itu waktu kecil itu duduk di baris yang kedua, kan tiga baris toh, depan, tengah, belakang. Baris yang kedua hampir nyender ke pintu, tapi belum nyender ke pintu, udah deket banget sama pintu. Pintunya nggak terlalu tertutup. Biasanya kalau orang naik motor, standarnya itu masih turun. Itu kan kita dikejar orang, mas standar gitu toh. Nah ini mobil itu. Mobil dikejar mobil. Jadi saya naik mobil, bawa mobil itu, mobil tua itu, dikejar mobil. Jadi udah kayak orang balapan mobil gitu. Nah tapi karena saya merasa nggak salah gitu ya, saya kemudian eh, pelan ya. Dia benar-benar jejeri saya, kemudian dia buka kaca dia ngomong, pintunya nggak kenceng gitu. Kemudian saya minggir. Dan benar pintu itu ketika kita toel dia, kita colek dikit gitu, kebuka. Maka yang tak bayangkan adalah ketika si Ismail itu kemudian posisi tidur terus dia apa jenenge? Tiba-tiba miring itu loh, duk gitu. Apa gitu? Jenenge apa istilah apa? Pokoknya turuan jejak gitu terus tiba-tiba duk gitu loh. Nah, ini naik ke pintu itu jatuh gitu kan. Nah, jalan Solo Jogja itu kan ramai banget mobil segala macam. Nah, maka di situ kemudian saya sempat mikir, mungkin ini jawaban atas permintaan-permintaan saya nggak dikabul ganti ini gitu loh. Sebuah keselamatan. Dan apa namanya? Hampir bisa dipastikan jarang loh. Mobil mengingatkan mobil gitu jarang loh. Rata-rata kan motor mengingatkan motor atau motor mengingatkan mobil. Ini mobil mengingatkan mobil dan dikejar. Gitu. Jadi benar-benar orangnya itu ngejar gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini yang harus kadang tuh kita berpikir. Barangkali itu adalah bentuk pengabulan doa kita, tapi dalam bentuk yang lain yaitu keselamatan. Ya, kalau itu sampai jatuh di pelindis mobil sebelah belakangnya nggak pernah ketemu lagi dengan Ismail itu. Apalagi saya awal itu. Yang keenam, gitu kan, doa itu adalah ibadah. Maka setiap kali orang berdoa dia dapat pahala. Terserah doa itu mau dikabul atau tidak, diganti dengan yang lain atau tidak, maka setiap kita berdoa itu kita dapat pahala. Sehingga mafhum mukhalafahnya, kalau kita berdoa dapat pahala, nek kita males doa, ya kita akan dapat murka gitu. Ya, orang dongo halah gah dongo. Ya ana yang dongo ora kabul dosa. Ah, itu loh. Jadi jangan sampai kita jadi orang sombong gitu. Ketika kita berdoa itu dapat pahala walaupun belum tentu dikabulkan atau mungkin diganti dengan yang lain atau ditunda, ya, maka jangan berhenti berdoa terus karena itu bagian dari dapat ibadah yang bernilai pahala. Tapi kalau kita sampai enggan berdoa, ya, kita masuk dalam murka Allah. Yang ketujuh, ayat yang kita kaji menunjukkan bahwasanya Allah itu maha baik, Allah maha memberi, dan Allah tidak pelit, maha dermawan. Yang kedelapan, ada keutamaan doa bagi orang dalam keadaan susah seperti puasa, musafir, terdolimi. Ya, puasa khususnya ya, karena ayatnya kan ngomongin puasa. Yang kesembilan, pengaruh jujur atau benar dalam berdoa. Jadi doa itu yang tulus gitu. Tulus, madep, mantep gitu kan. Jangan gerambiangan, nggak jelas gitu kan. Cengengesan, berdoa yang benar gitu. Kesepuluh, kembali kepada Allah dan taat kepadanya adalah sebab hidayah meraih kebenaran. Ya, faliyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tarsudun. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan irsyad, maka jawab panggilan Allah dan beriman kepada Allah, perbaiki iman. Cara perbaiki iman gimana? Majelis ilmu. Majelis ilmu yang wajib kita datangi setiap minggu apa? Jumatan. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang 3 kali berturut-turut dengan sengaja nggak mau datang Jumatan, maka Allah akan tutup hatinya. Nah, berarti apa? Hidayah susah masuk kalau pintunya udah ketutup. Ya, jadi kalau dikait-kaitkan dalil dengan dalil itu enak. Yang ke-11, mulianya orang yang beribadah kepada Allah karena disebut dalam ayat dengan kalimat ibadi. Jadi nek manusia dengan manusia itu, ya toh, misal kamu dengan istrimu nanti juga sayangku. Nah. Ini Allah sebut loh kamu dengan ibadi. Ya, wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hambaku nanya, nah, maka ini panggilan sayang. Panggilan sayang bapak ke anak, ya bunaya, jone yo le, cah bagus gitu. Yahya sing bagus kaya Irus gitu. Jadi ketika orang tua mudah manggil dengan panggilan-panggilan sayang, kok yo ora moro.
anaknya di tutuk apa dijewer. Kowe dadak diceluk dengan panggilan-panggilan yang jelek kan nggak mau atau kita dipanggil jelek. Dus Rene dus ya kan juga nggak mau kita dipanggil dus ya. Ya, artinya kalau bapakmu sudah manggil lele Rene le gitu kan. Nah itu sebuah panggilan yang baik gitu loh. Datang. Maka ketika Allah sudah mengatakan ibadi ya, teko gitu. Apalagi para ulama mengatakan kalau sampai dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kayak orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sudah dipanggil pakai panggilan orang beriman, dinas sebagai orang beriman, kon poso ora gelem poso, ya. Terus imanmu ki piye gitu. Ya. Maka itu kayak orang menikah, ketika ditanya sama istrinya atau pasangannya, siapa wanita yang paling mbok cintai? Yo kamu lah gitu. Tapi habis ngomong gitu terus dia selingkuh sama wanita lain itu kan nggak tulus namanya. Maka begitu kemudian kita sudah mengaku orang beriman, diminta untuk kemudian beramal yang baik dalam artian mobil khusus yaitu puasa, ya tentu kita harus semangat gitu. Walaupun susah iya gitu. Nanti kalau bab rumah tangga juga sama gitu. Seorang laki-laki harus berjuang untuk keluarganya walaupun susah. Makanya saya kalau lihat tukang gojek yang beneran gojek loh ya, kalau kan ada tukang gojek yang suka mangkat terus mangkal main game pojokan ruko gitu kan sampai sore baru pulang gitu kan. Terus ngomong aku kesel kita soal sore kerja ada yang gitu ya. Tapi nek saya melihat yang beneran serius ya gojek gitu, dari pagi sampai sore sampai malam gitu. Malah pernah saya ketemu tuh dia itu tinggalin di Kartosuro situ Solo situ, Sukoharjo situ, tapi kemudian dia merantau ke Jakarta demi gojek gitu kan. Terus pokoknya dapat berapapun dikirim ke kampung tapi diambil 500.000 buat makan. Misal dapat 2 juta, dapat 500, 1,5 kirim. Dapat 3 juta, ambil 500 kirim sisanya. Seperti itu terus. Pulangnya kapan Pak? Yo nanti dari 500 tak celengi lagi. Jadi kalau selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu bisa keceleng, bisa buat beli tiket saya pulang. Nah kalau udah kayak gitu kan, itu kan berarti seorang laki-laki yang berjuang dengan betul ya, dengan benar itu kan. Rekoso kan, direwangi rekoso, itu cinta yang tulus. Maka orang beriman pun juga ketika disuruh puasa, dia mengaku beriman, ya maka dia harus berjuang gitu. Walaupun puasa itu yo kelak, yo kesel, yo panas gitu kan, dia tetap harus fight gitu. Jangan sampai kemudian goro-goro delok iklan apa minuman ning baliho gede gitu kan, minuman dingin terus akhirnya wah tak tuku es teh jumbo. Ya, cintamu palsu ya. Ke-12 diisyaratkan atau disyariatkannya berdoa pada akhir malam. Hal ini diambil dari ayat yang dibahas dalam doa itu dianjurkan pada akhir malam. Dari akhir amalan soleh lebih-lebih lagi saat puasa. Nah, dalilnya adalah salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil. 3 orang yang kemudian doanya nggak akan tertolak yaitu imam yang adil. Jadi kalau kamu jadi kepala keluarga adil, jadi Pak RT yang adil, jadi lurah adil, insya Allah kalau kamu berdoa kabul. Wasaimu hina yuftir, dan seorang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka, wa da'watul madlum, dan orang-orang yang terdolimi. Doa setelah beramal itu dipanjatkan asalnya dalam keadaan sir, karena hukum asal berdoa adalah lirih. Jadi doa itu enggak ya-yaan gitu, enggak bungok-bungok gitu kan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ud'u rabbakum. Ini dalil nih. Jadi kalau kamu tidak doa masuk banter-banteran gitu, iling-iling Al-A'raf 55. Wa qurrabbaka tadarruan wa khufyatan. Di sini bahasanya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Allah Tuhanmu, Rabbmu, tadarruan dengan lemah lembut, rendahkan diri wa khufyatan, dan dengan suara yang lembut gitu. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Berdoa dengan bungok-bungok itu. Dan nanti dalam ayat yang lain wadhkur rabbaka tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri. Jadi ada tadarruan juga, khufyatan, ada dunal jahri ya. Dengan tidak kenceng-kencengan gitu loh. Ya. Biasa aja berdoa gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah kayak kok khotib Jumat kalau doa kenceng, nah itu memang ada sunahnya. Makanya hukum asal ibadah itu nggak boleh kecuali ada perintahnya. Ya kalau emang dicontohin seperti itu sama Nabi ya itu yang dilakukan gitu loh. Tapi yang dicontohkan di Jumatan jangan kemudian diterapkan senggon-gon gitu loh. Tuh, jadi cara beragama itu kalau kita paham kaidah-kaidah itu enak gitu.
Juga dalam ayat disebutkan fa inni qorib, aku itu dekat. Hal ini menunjukkan bahwasanya doa cukup diucapkan secara lirik. Wong cedak lo gitu. Misal kamu sebelahan gitu, terus tiba-tiba kamu bungok-bungok, piye kowe wis mangan apa urung gitu kan. Tentu sebelah temanmu ya pasti marah loh. Emang pikir aku budek apa piye gitu. Kalau aku ya krungu loh gitu. Hal ini menunjukkan bahwasanya doa itu nggak usah kenceng-kencengan. Lirik dan jahar pada sisi Allah itu sama. Lirik dalam doa itu lebih dekat pada ikhlas. Allah pun menyukai doa yang sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kamu mampu bangun tengah malam, gelar sajadah, sholat di kegelapan malam, minta, itu tulus banget gitu. Kalau seorang bermunajat pada Allah dalam keadaan sendirian, maka ia tahu bahwasanya Allah itu dekat. Hikmah yang ke-13, Syekh Abdul Aziz At-Thorifi hafizahullah berkata bahwa doa dari hamba yang soleh lebih mudah terkabul dibanding dengan doa ahli maksiat yang menyelisih tuntunan. Dalilnya adalah fal yastajibuli, maka penuhilah panggilanku. Artinya dalam keadaan kita memenuhi panggilan Allah yaitu berpuasa, kita diminta untuk banyak berdoa, harapannya doa itu yang terkabul. Ya, maka perbaikilah diri kita, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kalau kita minta semoga Allah kabulkan. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.